Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 26 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan ayat 136 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan semua yang diturunkan kepada kita. Sampai di sini Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami. Qala rahimahullah, yashmalul Qur'ana was sunnah. Ini mencakup Al-Quran dan mencakup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah menurunkan kepadamu Alkitab. Yang dimaksud apa?
Al-Quran, wal hikmah, yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian makna firman Allah Subhanahu wa taala, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Yang dimaksud adalah beriman dengan Al-Quran dan juga beriman dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Apabila Al-Quran adalah mukjizat, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Mukjizat. Al-Quran adalah wahyu al-munazzal, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula as-sunnah, al-wahyu tsani, wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah, aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya. Yang dimaksud apa yang semisal dengan Al-Quran? Yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walan yatafarraqa hatta yarida apa? Alal haud. Keduanya tidak pernah berpisah. Jadi jangan memisahkan antara Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan yatafarraqa, tidak akan berpisah antara Al-Quran dan sunnah sampai keduanya datang hatta yarida alal haud, itu sampai hari kiamat. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa ma unzila alaina, dari firman Allah wa ma unzila ilaina terdapat pelajaran fayadkhulu fihi al-imanu bima tadammanahu kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam min sifatil bari. Maka termasuk pada ayat ini yaitu beriman dengan kandungan Al-Quran dan juga yang dikandung oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sifatil bari, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari firman Allah wa ma unzila ilaina terdapat pelajaran al-imanu bi sifatillahi ta'ala minal qur'ani was sunnah. Wajib mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditiadakan dan tidak boleh pula disamakan dengan apa? Sifatnya makhluk. Jadi apabila di dalam Al-Quran contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman bal yadahu mabsutatani
yunfiqu kaifa yasha. Jadi orang-orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah dibelenggu, terbelenggu. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Yang terbelenggu, yang dibelenggu adalah tangan-tangannya orang-orang Yahudi, dan mereka dilaknat karena ucapan tersebut. Lanjutan ayat apa? Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan akan tetapi tangan Allah terbuka, selalu terbuka. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dari ayat ini kita mengimani, ini salah satu contoh. Dari ayat ini kita mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Dan janganlah mentakwilkan tangan Allah diartikan kekuatan. Jadi kita wajib mengimani saja. Kita tidak tahu bagaimananya. Demikian tentang sifat-sifat Allah yang lainnya. Maka apabila kita mengimani Al-Quran, demikian pula sunnah, kita wajib mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wasifati rusulih, dan kita mengimani sifat-sifat para nabi dan para rasul. Jadi kita mengimani dari Al-Quran, demikian pula dari hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat para nabi dan para rasul, bahwasannya mereka, para nabi dan para rasul, adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ataupun hadis tentang sifat para nabi dan para rasul, kita mengimaninya. Ini termasuk kandungan dari firman Allah, wa ma unzila ilaina. Kemudian wal yaumil akhir. Demikian pula kita beriman dengan hari akhir. Jadi semua peristiwa yang terjadi hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, kita wajib mengimaninya. Wal ghuyubil madiyah wal mustaqbalah. Demikian pula kita mengimani semua yang gaib, yang telah terjadi, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Maka kita mengimani semua berita Al-Quran, baik itu yang sudah terjadi, seperti kisah-kisah para nabi dan para rasul, atau peristiwa diciptakannya alam semesta pada waktu yang lalu, maka kita wajib mengimaninya. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, kita wajib mengimaninya. Dengan demikian, dari ayat ini terdapat pelajaran wujubul iman bil ghaib al-madiyah wal mustaqbalah. Wajib beriman dengan semua yang gaib, baik yang telah terjadi
ataupun yang akan terjadi. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wal imanu bima tadammanahu dzalika minal ahkami asy-syar'iyyah al-amriyah. Demikian pula dari firman Allah, wa ma unzila ilaina, terdapat pelajaran, yaitu kita wajib beriman dengan hukum-hukum syar'i, baik itu perintah ataupun apa? Larangan. Jadi kita wajib mengimaninya. Perintah-perintah Al-Quran, demikian pula larangan-larangannya, demikian pula perintah dan larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hukum-hukum syariatnya. Jadi kalau kita mengatakan kita beriman dengan Alkitab, As-Sunnah, artinya janganlah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Dengan syariatnya. Maka kita wajib mengimani syariat Allah adalah syariat yang hak, syariat yang benar, syariat yang sudah sempurna, syariat yang sempurna, tidak perlu ditambahi dan tidak perlu apa? Dikurangi. Maka kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Dengan demikian, dari firman Allah, wa ma unzila ilaina, kita beriman dengan semua yang diturunkan kepada kami. Terdapat pelajaran wajib beribadah sesuai dengan apa? Syariat Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dari ayat ini juga terdapat pelajaran dhammul bid'ah, celaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Jadi mereka yang mengadakan ritual-ritual bid'ah, menambahi ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka menyelisihi ucapan mereka. Mereka mengatakan kami beriman dengan Alkitab, kami beriman dengan apa? Al-Hadis. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya beribadahlah sesuai dengan apa? Syariat Al-Quran, syariat hadis, jangan ditambahi. Jadi kalau mereka menambahi, berarti perbuatan mereka menyelisihi ucapan tersebut. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa ahkamil jazai wa ghairi dzalika, dan kita mengimani adanya balasan. Jadi ada balasan di hari kiamat nanti. Orang yang mengerjakan kebaikan mendapatkan kebaikan, dan orang yang mengerjakan keburukan mendapatkan balasan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan demikian dari firman Allah, wa ma unzila ilaina, kita mengimani al-imanu bi ahkamil jaza, kita mengimani adanya balasan, yaitu balasan di hari akhir nanti. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim ila akhiril ayah. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub. Demikian pula yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul
anak keturunan Nabi Yakub sampai akhir ayat. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fihi al-imanu bi jami'il kutub al-munazzalah ala jami'il anbiya. Dari ayat ini terdapat pelajaran wajib beriman dengan semua kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi wajib beriman dengan semua kitab yang diturunkan kepada semua para nabi dan para rasul. Artinya yang mendapatkan kitab bukan 4 nabi saja atau 5 saja. Yang terkenal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sucinya Al-Qur'an. Nabi Isa alaihissalam, kitab sucinya apa? Injil. Nabi Musa alaihissalam, kitab sucinya Taurat. Nabi Daud, kitab sucinya apa? Zabur. Kemudian Suhuf Ibrahim. Lalu bagaimana dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak, nabi-nabi yang lainnya? Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, kita wajib mengimani dengan semua kitab yang Allah turunkan kepada semua para nabi dan para rasul. Artinya semua para nabi dan para rasul memiliki apa? Kitab suci. Jadi semua para nabi dan para rasul memiliki kitab suci yang kita mengetahui namanya, kita imaninya secara terperinci. Yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara apa? Secara umum, secara global. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wal imanu bil anbiya'i umuman, dan kita wajib beriman dengan semua para nabi secara umum, wa khususon, dan secara khusus. Artinya apa? Nabi yang kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara khusus. Nabi yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara apa? Secara umum. Dan jumlah para nabi dan para rasul itu banyak. Berapa? Benar. Lali. Iya, 124.000. Jumlah nabi adalah 124.000 berdasarkan hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, kam mil anbiya? Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah nabi? Qala jammun ghafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jumlahnya banyak. Mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, kam mir rusulu minhum? Ya Rasulullah, berapa jumlah rasul dari mereka? Dari 124.000 yang dipilih menjadi rasul, berapa ya Rasulullah? Qala jammun ghafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, jumlahnya banyak. Berapa? 313. Berapa jumlah rasul? 313. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, man awwaluhum? Siapa rasul yang paling pertama ya Rasulullah? Qala Adam. Yang paling pertama adalah Adam alaihissalam. Abu Dzar mentakkid lagi, ya Rasulullah, nabiyun mursal, nabi dan juga rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, qala na'am, iya. Jadi Nabi Adam
alaihissalam adalah nabi yang paling pertama, demikian pula rasul yang paling pertama yang ada di muka bumi ini. Adapun Nuh alaihissalam, di dalam hadis disebutkan anta awwalu rasulin ila wajhil ard. Itu orang-orang yang beriman datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, anta ya Nuh, anta awwalu rasulin ila wajhil ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Yang dimaksud adalah Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus kepada apa? Kaum musyrikin. Kemudian kita lanjutkan. Jadi maksud dari pernyataan Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, kita wajib beriman dengan semua para nabi dan para rasul, baik itu secara umum ataupun secara apa? Secara khusus. Yang ngantuk, yang manduk-manduk. Masya Allah. Kemudian beliau berkata, wa khususan ma nassa alaihi fil ayah li syarafihim wa li ityanihim bisyara'iil kibar. Dan kita beriman dengan rasul yang disebutkan di dalam ayat ini, li syarafihim, karena kemuliaan mereka. Jadi nabi dan rasul yang disebutkan di dalam kitab ini karena kemuliaan mereka. Mereka lebih mulia daripada nabi yang tidak disebutkan namanya. Li syarafihim, karena kemuliaan mereka. Wali ityanihim bisyara'iil kibar, dan karena mereka datang membawa syariat-syariat yang besar, sehingga mereka disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi yang dinamakan namanya disebutkan di dalam Al-Quran, kita mengimaninya. Yang tidak disebutkan, kita mengimaninya secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasna 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul kami kisahkan kepada engkau, dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Kita wajib mengimaninya secara umum. Fal wajibu fil imani bil anbiya wal kutubi an yu'mina bihim ala wajhil umumi wasyumul. Maka wajib mengimani para nabi dan para rasul, dan juga wajib mengimani kitab-kitab mereka secara umum dan secara global. Ini yang tidak kita ketahui namanya. Thumma ma 'urifa minhum bitafsil wajabal imanu bihi mufassala. Adapun yang diketahui namanya secara terperinci, maka kita wajib mengimaninya secara terperinci. Jadi kalau ada pertanyaan, Nabi Dzulkifli, kita wajib mengimaninya. Beliau adalah seorang nabi. Tapi kalau dikatakan Nabi Dzulkifli adalah nabinya orang India, gimana ini? Nabi Dzulkifli adalah nabi yang diutus ke negeri apa? India. Kita katakan apa? Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Kalau ada dalilnya, kita mengimaninya. Walaupun orang India mengatakan Dzulkifli itu adalah nabinya orang India, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas di sana ada seorang nabi
Tidak mungkin tidak ada nabi. Umat yang begitu banyak, penduduk yang begitu banyak, tidak ada nabi, ini mustahil. Yang jelas ada nabi. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Maka ada seorang ulama yaitu Zakir Naik yang meneliti kitab orang musyrik, kitab Werdaya. Werda. Diteliti. Ternyata dari kitab tersebut terdapat isyarat akan adanya nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab tersebut asalnya dulu adalah kitab suci yang sudah dirubah, yang sudah dipalsukan. Jadi intinya nabi itu jumlahnya sangat banyak. Yang kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara terperinci. Tempatnya kita mengimaninya secara terperinci. Namun kalau kita tidak tahu, kita mengimaninya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Artinya apa? Setiap tempat, jadi masing-masing tempat Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Kemudian beliau berkata, wa qauluhu, adapun firman Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan satu pun dari para nabi dan para rasul. Artinya bal nu'minu bihim kullihim, artinya kita mengimani mereka seluruhnya. Hadihi khasiyatul mu'minin allati infaradu biha an kulli man yadda'i annahu ala dinin. Ini adalah kekhususan kaum muslimin. Mereka menyendiri. Ini adalah kekhususan ciri-ciri kaum muslimin. Mereka menyendiri di dalam masalah ini. Berbeda dengan semua yang mengaku di atas agama. Fal yahudu wan nasara was sabiun wa ghairuhum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, as-sabiun dan yang lainnya. Wa in za'amu annahum yu'minuna bima yu'minuna bihi minar rusul wal kutub, walaupun mereka mengaku beriman dengan para nabi dan para rasul, walaupun mereka beriman dengan kitab-kitab suci, fa innahum yakfuruna bi ghairihi fayufarriquna bainar rusuli wal kutub. Akan tetapi mereka mengkufuri sebagian para nabi dan para rasul, sehingga mereka membeda-bedakan antara nabi dan rasul. Demikian pula membedakan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Ba'daha yu'minuna bih, jadi ba'daha yu'minuna bih wa ba'daha yakfuruna bih. Sebagiannya diimani dan sebagian yang lain mereka kufuri. Wa yanqudu takdzibuhum tasdiqahum, sehingga dustanya mereka membatalkan pembenaran mereka. Jadi kedustaan mereka membatalkan keimanan mereka kepada para nabi dan para rasul. Maka dari keterangan ini, orang-orang yang beriman yaitu kaum muslimin, mereka mengimani semua para nabi dan para rasul. Mereka tidak membeda-bedakan siapapun juga. Umat Islam mengimani Nabi Musa alaihissalam, nabi yang benar. Umat Islam mengimani Nabi Isa alaihissalam. Adapun orang-orang Yahudi, mereka membenci apa? Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak apa? Anak zina.
Maka Allah Ta'ala berfirman, wa biqaulihim wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Mereka dilaknat oleh Allah karena kekufuran mereka dan karena tuduhan mereka, ucapan mereka tentang Maryam, buhtanan azima, dusta yang besar. Mereka mencela Maryam berzina, wal iyadu billah. Maryam adalah wanita yang paling mulia di muka bumi ini. Dan Maryam adalah sayyidatu nisa'il jannah, tuannya wanita apa? Penghuni surga. Umat Islam mencintai Maryam, mencintai Nabi Isa alaihissalam. Namun tidak demikian dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengimani nabi mereka, Nabi Musa, namun mereka membenci Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fa innar rasul alladhi za'amu annahum qad amanu bihi qad saddaqa sa'irar rusul wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya rasul yang mereka imani, dan jadi rasul yang diutus kepada umat yang mereka imani, maka rasul tersebut mengimani semua para nabi dan para rasul yang lainnya. Wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi secara khusus semua para nabi dan para rasul membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzabu Muhammadan faqad kadzabu rasulahum fima akhbarahum fayakunu kufran bi rasulihim. Apabila mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mendustakan nabi mereka yang mengkabarkan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi qaulihi, jadi dengan demikian makna firman Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum. Maka ini adalah kekhususan umat Islam, karena umat Islam mengimani semua para nabi dan para rasul dan tidak membeda-bedakan siapapun, seorang pun dari para nabi dan para rasul. Wa fi qaulihi, Fadilatul Syekh berkata, adapun firman Allah, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kita beriman dengan semua yang diberikan kepada para nabi dan para rasul dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi dalalatun ala anna atiyatad din hiyal atiyatul haqiqiyatu al muttasilatu bis sa'adatid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wa ma utiyah, dari kalimat wa ma utiyah terdapat pelajaran bahwasannya pemberian agama adalah pemberian yang hakiki, yang mengantarkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka sekali lagi dari firman Allah, wa ma utiyah, dan dari yang diberikan terdapat pelajaran anna atiyatadin, bahwasannya pemberian agama, anugerah agama adalah anugerah yang hakiki, anugerah yang sebenarnya, yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah anugerah yang hakiki, inilah anugerah yang sebenarnya. Kemudian Fadilatul Syekh menjelaskan alasannya, lam ya'murna an nu'mina bima utiyal anbiya minal mulki wal mali wa nahwi dzalik. Allah tidak memerintahkan kita
untuk mengimani pemberian yang diberikan kepada para nabi, baik itu kerajaannya ataupun hartanya ataupun yang lainnya. Yang diperintahkan untuk diimani pemberian apanya? Pemberian agamanya. Ini menunjukkan yang namanya anugerah, yang namanya pemberian yang hakiki adalah pemberian agama. Demikian ya Syekh, ya Naim, kum. Kemudian, jadi saya ulangi lagi, Fadilatul Syekh menjelaskan pemberian yang hakiki adalah pemberian agama, karena dengannya mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, di antaranya pemberian yang hakiki yaitu Al-Quran yang kita pelajari ini. Maka hendaklah kita semangat, jangan ngantuk di majelis ilmu. Ayo Syekh. Kemudian beliau berkata, bal amarona an nu'mina bima u'tu minal kutubi wasyara'i. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk mengimani apa yang diberikan kepada para nabi dan para rasul dari kitab-kitab dan dari syariat-syariat. Jadi yang wajib kita imani adalah kitab-kitab mereka, syariat mereka, ajaran mereka. Kita mengimaninya. Adapun masalah harta ataupun dunia ini wasilah saja. Maka ini menunjukkan bahwasannya pemberian yang hakiki, anugerah yang terbesar adalah anugerah agama. Wa fihi, dan dari ayat ini terdapat pelajaran annal anbiya'a muballighuna anillah wa wasaitun bainallahi wa baina khalqihi fi tablighi dinihi laisa lahum minal amri syai'un. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya para nabi dan para rasul adalah menyampaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah perantara antara Allah dan hamba-hambanya di dalam menyampaikan agamanya. Para nabi dan para rasul tidak memiliki hak sedikit pun memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dengan demikian dari ayat ini terdapat pelajaran annal anbiya'a muballighun. Para nabi dan para rasul mereka itu menyampaikan, bukanlah mereka itu pembuat syariat. Jadi para nabi dan para rasul hanyalah menyampaikan, mereka berdakwah, mereka bukan pembuat syariat. La musyarri'un, mereka bukan pembuat syariat. Yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian mereka laisa lahum minal amri syai'un, mereka tidak bisa, tidak memiliki hak sedikit pun, tidak memiliki hak sedikit pun di dalam membuat syariat. Tidak pula mereka memiliki hak memberi petunjuk kepada siapa yang mereka sukai. Petunjuk hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian kita lanjutkan, wa fi qawlihi min rabbihim, adapun firman Allah min rabbihim isyaratun ila annahu min kamali rububiyyatihi li'ibadihi an yunzila alaihim al-kutuba wa yursila alaihimur rusula fala taqtadi rububiyyatuhu tarkahum suda wala hamala
Kemudian dari firman Allah, min rabbihim, dari Rabb mereka, terdapat pelajaran di antara sempurnanya rububiyahnya Allah. Jadi Allah mengatur alam semesta. Di antara sempurnanya pengaturan Allah kepada alam semesta, kepada hamba-hambanya, maka Allah menurunkan kitab suci dan Allah mengutus para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena rububiyahnya Allah. Allah mengatur alam semesta ini. Apabila Allah mengaturnya, Allah tidak membiarkan mereka dibiarkan begitu saja, tanpa aturan, tanpa perintah, tanpa larangan. Maka ini adalah, yaitu diutusnya para nabi, diturunkannya kitab suci, adalah tanda sempurnanya rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa idza kana ma utiyan nabiyyun innama huwa min rabbihim fa fihil farqu bainal anbiya wa baina man yadda'in nubuwah. Apabila yang diberikan kepada para nabi dan para rasul hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka dari ayat ini terdapat pelajaran al-farqu, beda antara nabi dan orang yang ngaku menjadi nabi. Jadi beda antara nabi yang hak dan nabi apa? Nabi palsu. Jadi karena nabi ini nggak bisa diakui kecuali dua orang saja. Bisa jadi adalah orang yang paling jujur, sehingga orang yang paling jujur tidak pernah mengucapkan kecuali kebenaran. Atau orang yang paling apa? Paling dusta, sehingga diketahui apa? Kedustaannya. Maka dari firman Allah mir rabbihim, dari firman Allah mir rabbihim, kenabian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil pelajaran membedakan antara nabi yang benar dan nabi yang apa? Yang palsu. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, wa annahu yahsulul farqu bimujarradi wa annahu yahsulul farqu bainahum bimujarradi ma'rifati ma yad'una ilaihi. Dan bisa diketahui perbedaannya dengan mengetahui seruan yang diserukan oleh para nabi dan para rasul, baik itu nabi yang benar atau nabi yang palsu, diketahui dengan ajarannya. Farrusulu la yad'una illa li khairin wa la yanhauna illa an kulli syarrin. Rasul yang hakiki, rasul yang benar, nabi yang benar, tidak mengajak kecuali kepada kebaikan, tidak melarang kecuali dari keburukan. Wa kullu wahidin minhum yusaddiqul akhar wa yashhadu lahu bil haqq min ghairi takhalufin wala tanaqudin likaunihi min indi rabbihim. Dan setiap para nabi, setiap para rasul masing-masing membenarkan yang lain, masing-masing menyaksikan kebenaran rasul yang lain. Tidak ada perselisihan dan tidak pula ada pertentangan, karena masing-masing adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua para nabi dan para rasul antara satu dan yang lain saling membenarkan, saling menyaksikan kebenarannya, tidak ada yang berlawanan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman, falau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya bukan dari sisi Allah, mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, wa hadza bi khilafi man idda'an nubuwah
fala budda an yatanaqadu fi ikhbarihim wa awamirihim wa nawahihim kama ya'lamu dhalika man sabara ahwalal jami' wa arafa ma yad'una ilaihi. Ini berbeda dengan orang-orang yang mengaku menjadi nabi palsu. Mereka antara nabi yang satu, nabi palsu yang satu dengan nabi yang lain banyak perselisihannya, banyak pertentangannya di dalam beritanya, di dalam perintahnya, di dalam larangannya, tidak jelas. Ini diketahui bagi siapa yang meneliti apa kondisi mereka dan juga meneliti dakwah seruan mereka. Jadi antara nabi yang satu, yaitu nabi palsu yang satu, dengan nabi yang lain, apa ajarannya bertentangan. Mereka tidak saling membenarkan, mereka saling mendustakan. Falamma bayyana ta'ala jami'a ma yu'minu bihi umuman wa khususan wa kana al-qawlu la yughni 'anil amal. Qala wa nahnu lahu muslimun. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semua perkara yang wajib diimani secara umum dan secara khusus. Kemudian beliau berkata, wa kanal qaul, adapun ucapan tidak bermanfaat tanpa amal. Maka Allah berfirman, wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Artinya apa? Iman itu harus disertai dengan apa? Amal. Dari ucapan wa nahnu lahu muslimun, artinya kami beriman dan kami juga apa? Beramal. Karena Islam itu pada asalnya menjelaskan apa? Amalan apa? Amalan zahir. Kemudian ay khadi'una li'azamatihi, kami tunduk dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, munqaduna liibadatihi bibatinina, kami taat beribadah kepadanya secara batin, wa dhahirina mukhlisuna lahul ibadah, adapun zahir kami dan juga secara zahir kami mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, bidalili taqdimil ma'mul wa huwa lahu 'alal 'amil wa huwa muslimun, yaitu didahulukan objek al-ma'mul daripada subjek, menunjukkan kekhususan. Maka ibadah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad istamalat hadhil ayatul karimah ala ijaziha wa ikhtisariha ala anwa'it tauhidits tsalatsah, tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Ayat yang mulia ini walaupun pendek, walaupun singkat ringkas, tetapi mencakup 3 macam tauhid, baik itu tauhidur rububiyah ataupun tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid asma was sifat. Washtamalat alal imani bi jami'ir rusul wa jami'il kutub. Ayat ini juga mengandung beriman kepada semua rasul dan semua kitab. Wa alat takhsisid dala alal fadl ba'da ta'mim, dan juga ayat ini menjelaskan iman kepada khusus, kepada nabi yang khusus setelah kita beriman kepada para nabi secara umum. Wa alat tasdiqi bil qalbi wal lisani wal jawarih, dan juga beriman itu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan apa? Anggota badan. Wal ikhlasi lillahi fi dalik, dan juga mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjelaskan wa alal farqi bainar rusulis shadiqin, menjelaskan bedanya nabi dan rasul yang jujur,
wa manidda'an nubuwata minal kadibin, dan juga menjelaskan bedanya orang-orang yang mengaku menjadi nabi palsu yang pendusta. Wa ala ta'limil bari ibadahu kaifa yaqulun, dan ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana mereka berkata, bagaimana mereka beriman, dan bagaimana mereka beramal. Wa rahmatihi wa ihsanihi alaihim bin ni'amid diniyah al muttasilah bi sa'adati dunya wal akhirah. Dan ayat ini menjelaskan rahmat Allah dan kebaikan Allah kepada hambanya. Allah memberikan kepada mereka kenikmatan agama yang mengantarkan mereka, yang menyambungkan mereka menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Fasubhana man ja'ala kitabahu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Maha suci Allah yang menjadikan kitabnya penjelasan, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Demikian keterangan panjang lebar dari Fadilatul Syekh As-Sa'di tentang tafsir ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.